tetapi tidak boleh menjadi adatan, tidak boleh menjadi kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-asran rahimakumullah. Berjumpa kembali, mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmat ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Diceritakan ada seorang pegawai ini ya. Saya contohkan seperti itu aja deh biar mudah. Ada seorang pegawai yang bekerja di salah satu perusahaan asing dan kebetulan sekali perusahaannya itu yang beragama non-muslim. Nah, dan kebetulan sekali agak kurang bijaksana nih kepada para pegawainya. Lantas para pegawai-pegawainya tersebut itu sulit untuk melaksanakan sholat. Sulit untuk melaksanakan sholat. Kenapa sulit untuk melaksanakan sholat? Karena ya istirahatnya itu tidak sesuai dengan waktu sholat. Misalkan masuk ya jam 8 pagi misalkan sampai sore hari. Misalkan 2 kali istirahat nih misalkan. Nah istirahat yang pertama itu adalah sekitar jam 11 siang. Sedangkan jam 11 itu belum waktunya untuk melaksanakan sholat zuhur. Misalkan istirahat sekitar setengah jam, jadi setengah 12 itu udah mulai masuk lagi kerja. Dan istirahat untuk yang kedua itu pada jam 4 sore. Nah, berarti orang ini yang bekerja di perusahaan ini tidak bisa melaksanakan sholat zuhur. Karena istirahat pertama jam 11 sampai setengah 12, istirahat kedua sekitar ya mungkin sekitar jam setengah 4 gitu ya, ataupun jam 4, sehingga waktu zuhurnya itu udah habis karena udah keburu masuk adzan asyar. Lantas tidak bisa melaksanakan sholat zuhur. Meminta kebijakan pun misalkan meminta hanya sekitar 10 menit misalkan untuk melaksanakan sholat zuhur, tetapi peraturannya yang begitu ketat sehingga tidak memberikan waktu untuk melaksanakan sholat. Dan akhirnya pegawai tersebut berinisiatif, aduh aku nggak bisa sholat zuhur nih. Ini terus menerus aku tidak akan bisa melaksanakan sholat zuhur. Bisa gak sih dengan alasan itu kita menjamak? Misalkan kita menjamak takhir, kita tarik yang zuhur ke dalam sholat asyar. Di alasannya itu dikarenakan itu. Dan apakah berdosa bagi orang tersebut karena tidak melaksanakan sholat zuhur tersebut? Dengan alasan ya karena aku tidak dapat izin dari bos. Sedangkan aku membutuhkan pekerjaan ini. Aku membutuhkan uang, tentu aku membutuhkan pekerjaan ini. Apakah di dalam Islam dan bagaimana pandangannya di dalam ilmu fikih? Maka saya membawa 2 referensi kitab. Yang pertama sekarang saya membawa kitab Bujai Romi Al-Khatib, bisa ditemui pada juz tsani, pada juz kedua pada Sahifah 147. Di sini dikatakan qauluhu bismillahirrahmanirrahim wala tasqutu anhu shalah. Tidak bisa dikatakan gugur bagi diri seseorang untuk melaksanakan sholat. Artinya tidak bisa gugur dari sholat. Qala al-a'immatu tsalatsah. Ini yang berkata imam yang 3. Mana imam yang 3 itu? Yang pertama itu adalah Imam Syafi'i, yang kedua itu adalah Imam Maliki, dan yang ketiga itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Inna fardhu sholati, sesungguhnya fardu sholat, berarti sholat yang 5 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, la yasqutu 'anil mukallafi, tidak akan gugur bagi orang yang mukallaf. Berarti ini menunjukkan kalau seseorang muslim yang sudah mukallaf, artinya mukallaf adalah baligh dan juga sudah berakal, maka kewajiban bagi orang muslim tersebut untuk melakukan sholat. Berarti perlu kita tekankan yang sudah mukallaf berarti hukumnya sudah apa? Wajib. Madama akluhu sabitan, yang mana kewajibannya itu selagi tetap akalnya, sehingga kalau akal dari seseorang itu hilang, maka sudah hilanglah kewajibannya untuk melakukan sholat dan ibadah lainnya. Seperti na'udzubillahi min dzalik, awal-awalnya ya sehat, normal, tetapi na'udzubillah stres, saking stres sehingga hilang ingatan, bahkan sampai bisa dikatakan ya gila lah seperti itu.
maka itu berarti sudah hilang kewajibannya karena akalnya sudah hilang. Ataupun ada yang sudah hilang akalnya itu dikarenakan orang tua yang udah cukup umur semakin tua akhirnya semakin pikun. Nah akhirnya juga hilang kan ingatannya kalau yang udah pikun kan hilang ingatannya. Maka yang sudah pikun pun itu tidak berkewajiban untuk melakukan sholat. Dan apakah orang yang pikun, misalkan kita temui kakek kita, nenek kita yang pikun, apakah bagi anak-anaknya itu wajib untuk membayar fidyah ketika orang tua kita pikun tidak melaksanakan sholat, maka tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Ya, itu karena tadi dikatakan karena akalnya itu sudah hilang. Walau bi ijra'is sholati ala qalbihi, meskipun berjalan di dalam ketika sholat itu dengan hatinya. Nah, ini adalah yang dikatakan oleh ketiga mazhab sekali lagi tadi ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan juga Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kewajiban itu bahkan sudah tidak bisa melakukan isyarat apapun. Sudah tidak bisa mengangguk kepala, sudah tidak bisa mengangkat tangan, tetapi hatinya itu masih ingat. Akalnya tuh masih ingat, hatinya tuh masih berjalan, masih ingat kepada Allah. Maka ketika masih ada hatinya itu ingat, maka tetap wajib melaksanakan sholat meskipun tidak ada isyarat apapun yang berkata dirinya sedang melaksanakan sholat, itu adalah hatinya sendiri. Nah itu adalah kewajiban dari yang dikatakan dari ketiga mazhab tersebut. Tetapi ada satu mazhab yang berbeda, waqala al-Imam Abu Hanifah. Sedangkan kewajiban dari mazhabnya Imam Abu Hanifah, inna man ayana al-mauta wa ajaza 'anil ima'i bi ra'sihi saqata 'anhu al-fardu. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah, batasan akhir wajib seseorang melakukan sholat yaitu ketika masih bisa melakukan isyarah. Meskipun isyarah itu dengan kepalanya ataupun dengan matanya, gitu ya. Misalkan ada seseorang nih yang udah yang udah sakitnya udah sudah parah banget gitu ya. Tetapi kok masih bisa, kepalanya masih bisa sedikit mengganggu ataupun minimal tangan nggak bisa gerak tapi jari masih bisa gerak. Ataupun jari yang tidak bisa gerak tetapi mata masih bisa berkedip. Nah itu berarti salah satu isyarah. Maka kalau masih bisa seperti itu masih tetap wajib menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi andaikan ini sudah tidak bisa isyarat, misalkan dengan mata pun ini sudah tidak bisa isyarat, tetapi ketika hatinya itu sebetulnya masih ingat, itu sudah tidak dikatakan suatu kewajiban untuk melaksanakan sholat. Ini adalah ada satu madhab yang dikatakan Imam Abu Hanifah jika hatinya sudah tidak, jika hatinya meskipun masih ingat tetapi sudah tidak bisa isyarat, maka sudah selesai kewajibannya di sana. Tetapi kalau tidak madhab yang tadi saya katakan, jika hatinya itu masih ingat, tetap wajib melaksanakan sholat. Jadi kalau begitu teh, dengan alasan orang tersebut, dengan alasan karena aku bekerja di suatu perusahaan ini, karena aku membutuhkan uang, itu tidak bisa menjadi alasan. Tidak bisa. Tidak bisa menjadi alasan. Karena kalau aku tidak mengikuti peraturan bos, nanti aku dipecat. Ya tidak apa-apa dipecat. Kalau dipecat bagaimana aku akan mendapatkan uang? Ya kamu cari pekerjaan yang lain. Apakah kamu akan lebih mementingkan pekerjaan dengan gaji hanya 5-10 juta besarnya saja? Kamu mau mengorbankan sholat setiap harinya, kamu tidak melaksanakan sholat zuhur? Apakah itu bisa dikatakan pengganti? Tidak. Cari pekerjaan yang lain yang lebih maslahat, yang tidak mengganggu akan ibadah kita kesehariannya. Ya, itu tuh alasan yang pertama. Jadi tetap kewajiban dan tidak bisa diampuni meskipun dengan alasan seperti itu. Untuk alasan yang kedua, katanya teh tadi bisa nggak kalau misalkan aku nggak sholat zuhur, kalau gitu aku jam takhir aja deh, karena istirahatnya kan sekitar jam setengah 4 ataupun jam 4, aku bisa melaksanakan zuhurnya ya akan aku satukan aja dengan asyar. Itu bisa nggak? Ah, itu referensinya ada di kitab yang satunya lagi ya. Sekarang saya membawa kitab Rahmatul Immah pada juz pertama pada Sahifah 67. Ini adalah referensi kitab yang kedua. Di sini dikatakan wala yajuzu al-jam'u lil maradi. Tidak diperbolehkan menjamak meskipun bagi orang yang sakit. Wal khaufi ataupun di dalam suatu keadaan dikarenakan ada suatu ketakutan. Nah, ini juga. Ini kan tadi ada suatu ketakutan. Kenapa orang ini tidak melaksanakan sholat dikarenakan ada suatu ketakutan
takut diberhentikan bekerja dari bosnya, itu termasuk khauf, ada suatu ketakutan. Ala dhahiri madhhab Syafi'i, ini yang jelas yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Nah, ini tapi saya belum jelas nih, penjelasannya masih ada ya. Ini jangan sampai di sini mendengarkannya harus sampai tuntas ya, karena ada ikhtilafiyah, ada perbedaan pendapat ulama. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i sendiri tidak boleh kita menjamak. Meskipun dengan alasan khauf, dengan alasan takut ya seperti pegawai ini, bahkan bagi orang yang marad, orang yang sakit, itu tidak bisa menjamak. Wa qala Ahmadu bijawazihi. Tetapi kalau menurut madhabnya Ahmad bin Hambal bijawazihi. Ini berbeda pendapat. Kalau menurut Imam bin Hambal ini diperbolehkan kita menjamak, wahwa dan jawaz ini, hukum wenang ini, wajhun ikhtarahu al-mutaakhiruna. Ini juga sependapat yang disampaikan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Jadi banyak ulama-ulama mutaakhirin yang sependapat dengan Ahmad bin Hambal. Kalau ulama mutaakhirin itu ya sekitar 600 Hijriah ya. 600 Hijriah, 700 Hijriah itu disebut ulama mutaakhirin. Termasuk min ashabis Syafi'i, termasuk dari ulama-ulama yang bermadhab ke Imam Syafi'i. Bahkan qala An-Nawawi dan juga Imam Nawawi mengatakan, nah ini kalau ini pendapat dari Imam Nawawi, ini pendapat yang ketiga yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Kalau kalian belum tahu, Imam Nawawi itu termasuk ulama mutaqaddimin, ya. Kalau mutaakhirin itu 600 Hijriah ke sana, ya. Nah, kalau ini Imam Nawawi itu udah lama sekali, ini termasuk ulama mutaqaddimin. Ya, sekitar 400-an lah. 400 Hijriahan lah. Fi Syarhil Muhadzab, karyanya di dalam kitab Syarah Muhadzab mengatakan wahadzal wajhu qawiyyun jiddan, dan yang sependapat dengan riwayatnya Ahmad bin Hambal ini termasuk perjalanan ataupun pendapat yang qawi, yang kuat. Wa an Ibni Sirin, diterima dari Ibni Sirin, annahu yajuzul jam'u min ghairi khaufin wala maradin lihajatin malam yattakhidhuhu adatan. Oke, baik. Jadi begini ya, kesimpulan yang terakhir. Yang dikatakan oleh Imam Nawawi, ada pendapat yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan juga ulama mutaqaddimin dan juga mutaakhirin, jika ada khauf, ada rasa takut apapun itu, ataupun dikarenakan sakit, itu bisa dijamak sholatnya. Tetapi sakitnya yang bagaimana? Bukan cuma sekedar sakit gigi, bukan cuma sekedar sakit kepala, tapi ini mah sakit yang memang sakitnya itu udah sangat parah sekali. Ya, mungkin terkadang sih Kak, kita itu menemui ada orang tua yang sakitnya itu yang udah tidak bisa apa-apa. Jadi ya sudah tidak bisa apa-apa, ya setiap harinya tuh cuma di kasur, tidak bisa apa-apa. Bahkan mau buang air besar, buang air kecil pun sudah di tempat gitu ya. Sehingga dibersihkanlah oleh anak-anaknya. Maka kan itu berarti otomatis sakitnya udah parah sekali. Nah, bagi orang yang sudah sakit tersebut, kalau menurut Imam Nawawi diperbolehkan menjamak. Tetapi syaratnya satu. Nah, ini nih yang harus mendengarkannya ini sampai selesai yang ini. Tetapi tidak boleh menjadi adatan. Tidak boleh menjadi kebiasaan. Ya, hal ini bagi orang yang sakit boleh menjamak karena pada saat ini sedang sakitnya yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa orang ini bisa melakukan sholat di jamaah? Dikarenakan ada sesuatu tindakan khauf yang menakutkan. Tetapi bagi pegawai yang tadi kan sama, teh khauf, aku ketakutan karena ditakutkan dikeluarkan dari perusahaan oleh bosku. Tetapi kan kamu bekerjanya itu bukan 1 hari, 2 hari. Tetapi kan kamu bekerja di sana berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga kalau terus-menerus dilakukan kan itu menjadi suatu adat, menjadi suatu kebiasaan, maka alasannya juga itu tidak bisa. Karena yang diperbolehkan itu adalah tidak boleh menjadi suatu adat ataupun kebiasaan. Begitu mungkin bisa dipahami ya. Sehingga dari 2 referensi kitab ini, dari pertanyaan tadi awal yang sudah saya bahas, jawabannya bagi orang tersebut
jika tidak melaksanakan salah satu sholat termasuk dosa yang besar. Apakah bisa dilakukan jamaah takhir? Penjelasannya barusan sudah jelas sekali di dalam kitab Rahmatul A'immah. Tidak bisa dijama' takhir. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Bagi siapa saja misalkan ada suatu pembahasan yang ingin dibahas, maka bisa masuk saja ke Instagram aku. Jangan lupa di follow. Lalu nanti bisa masuk ke DM-nya. Pembahasan apa yang ingin dibahas untuk selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.